Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda wa syukru lillahi syukra, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatal imani rahimanallah wa iyyakum. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan mengkaji, bercerita tentang bagaimana sang kekasih menutup usia, bagaimana wafatnya suri tauladan terbaik, bagaimana perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir hidup beliau. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Sebelumnya kita akan kembali dulu di masa beberapa wasiat-wasiat beliau, karena beliau berhaji yang namanya haji wada. Itu haji di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haji perpisahan. Ikhwatal imani rahimanallahu yakum, ada beberapa wasiat-wasiat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat beliau melakukan haji wada. Bahkan dalam sebuah riwayat, khudu anni manasikakum, ambillah alavo wehavo, ambil bagaimana cara saya bermanasik haji. Ambillah dariku, khudu anni, ambillah dariku, pelajarilah dariku, lihatlah tata cara hajiku. Manasikakum, bagaimana cara kalian manasik haji gomido, beginilah tata cara berhaji yang harus kalian lakukan. Sebenarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengkaji tentang 10 wasiat dulu. Adapun perjalanan proses haji beliau perlu di pertemuan yang lain. Kita akan menjelaskan 10 wasiat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di haji wada. Wasiat pertama ya, di mana beliau menyampaikan khutbah haji wada, karena khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu memiliki beberapa wasiat yang banyak yang perlu kita renungkan, sebab wasiat-wasiat tersebut mengandung hal yang menjaga dan memperkuat kemenangan yang telah Allah berikan kepada kita. Pertama, wasiat pertama yang sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni qad taraktu fikum ma in tasaitum bihi lan tajillu ba'dahu abada. Taraktu fikum amrain, aku meninggalkan 2 pedoman, 2 perkara di ru'unggumido, yang kalau kalian pegang teguh 2 perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, kata Nabi SAW. Apa itu? Kitab Allah Azza wa Jal wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiat yang pertama. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 2 yang bisa diambil sebagai warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mewarisi dinar,
Rasulullah tidak mewarisi dunia harta. Yang diwarisi hanya adalah ilmu. Siapa yang bisa mengambil ilmu dari Rasulullah, maka dia sudah mengambil bagian yang indah. Kemudian wasiat yang kedua, bagaimana persatuan muslim antara muslim yang lain. Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslimi. Muslim itu saudara muslim yang lain. Berarti kalau kita dibilang saudara, berarti kita harus menjaga persatuan. Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Wahai manusia, Tuhan kalian itu satu. Wa inna abakum wahid. Bapak kalian satu Adam maksudnya. Ala la fadla li arabiyyin la ajami. Ingatlah, tidak ada keutamaan baik orang Arab, tidak ada keutamaan orang Arab dibanding keutamaan orang Ajam. Orang Ajam itu adalah orang selain Arab. Oh, saya orang Arab, berarti saya lebih punya keutamaan dibanding orang selain Arab. Tidak, la ajami wala Arab, kata Nabi SAW. La fadla, tidak ada keutamaan li Arabiyyin ala ajamin, atas orang yang Arab dibanding atas orang Ajam, orang selain Arab. Wala li ajamin ala Arabi, dan begitu juga tidak ada namanya keutamaan sendiri di antara orang yang non Arab di atas orang Arab, kata Nabi. Wala ahmar ala aswad, tidak ada juga keutamaan orang yang berkulit merah di atas orang yang berkulit putih, kulit hitam. Wala aswada ala ahmar, tidak ada juga keutamaan orang yang berkulit hitam di atas kulit merah. Apa kata Nabi terakhir? Illa bittaqwa, kecuali ketakwaan. Ini yang keutamaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu wasiat beliau yang kedua. Berarti kita ini persatuan sama saja. Mau kulit ini, kulit itu, mau pendek, mau panjang, sama. Sebenarnya kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga. Wasiat yang pertama tadi tentang apa? Dua sumber. Wasiat yang kedua tentang persatuan muslim. Wasiat yang ketiga untuk suami khusus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di hadapan para laki-laki. Dikatakan beliau pas Arafah, wukuf di Arafah itu, kalau zaman sekarang masing-masing punya khatib ya. Di tenda ini punya khatib, tenda Indonesia punya tenda keloter malahan. Di setiap keloter. Keloter itu apa? Pak Sekdes, apa singkatan keloter? Kelompok terbang. Kloter 1, kloter 2, kloter 3. Di dalam wukuf Arafah itu, di setiap kloter, setiap kelompok mereka punya khatib sendiri. Tapi kalau saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi khatibnya. Bayangkan berapa banyak luasnya padang Arafah. Dikatakan dalam sebuah riwayat, saking jelasnya orang yang paling jauh dengan Nabi sama didengar sama orang yang paling dekat. Padahal tidak ada mikrofon. Itulah salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan doa paling malum Indonesia serama malum padang Arafah wukuf. Sama doa unudaninya sama pebelingan. Sama penaenan. Dan ini pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala gahi Nabi SAW, innalakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah semua, wahai yang memiliki istri, ada hak istri atas kalian wahai suami. Wali nisaikum alaikum haqqa, dan istri kalian juga atas kalian ada haknya. Berarti suami istri masing-masing punya hak dan kewajiban. Berarti itu fokus wasiat ketiga ini, wasiat yang berkaitan dengan rumah tangga. Kemudian wasiat beliau yang keempat, masalah peringatan dari meremehkan dosa. Apa kata Nabi SAW? Inna syaitana qad aisa ayyubada bi ardikum hadihi. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di bumi kalian ini. Sudah putus asa sudah. Arateka bauka perintah, arateka bauka kau manusia dan sepoda kayaknya harus menyembah rayon. Walaupun ada yang menyembah setan, tapi maksudnya di saat itu sudah putus asa. Tetapi ini walakinnahu, akan tetapi ini setan ini qad radiya minkum bima
mufakirun. Tapi setan akan terus berusaha untuk menjerumuskan kalian di dosa-dosa yang kalian anggap remeh. Remeh menurut kita, tetapi itu besar di sisi Allah. Misalnya remeh samono ndai ya yang penting sembealah, sembeah ke rumah, arah ke sembeah ke sigi. Kalau pegang pemada dom sembeah ke rumah, mamone, insya Allah sah sembeahan. Tetapi dosa, dia berdosa. Karena kewajiban seorang muslim itu sembeah ke sigi. Remeh menurut kita. Siapa banyak maaf, ndai ta ala indo biasa orang apa sendo ini indo apa remeh. Kita yang remeh-remehkan, sepelekan dosa-dosa itu. Ala bisa karena biasa. Salaman sama wanita yang bukan mahram, remeh, kita remehkan saja. Padahal ada hadisnya yang mengancam, aku lebih suka ditusuk pakai besi panas daripada aku menyentuh wanita yang bukan mahramku. Itu bahayanya. Dan banyak dosa-dosa yang kita anggap remeh. Dan syaitan itu caranya begitu. Semoga Allah menjaga kita dari godaan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kemudian wasiat yang kelima tentang riba. Nabi SAW bersabda, inna kulla riban fil jahiliyati maudu'un. Sesungguhnya seluruh riba di zaman jahiliyah telah dibatalkan, harus ditinggalkan. Riba, pembahasan riba ada di salah satu riba yang kita tidak sadar. Salah satunya adalah ganti tukar piti 10.000 tetapi vea balik vea 10.000. Contoh, wara jauh melaut tolo mejo bapolfa ngahi jauh sebuah bara piti bokim we sekat be 10.000, 1.000 atau 5.000, 4.000, 5.000, 2.000, 1.000 bela lopa yang penting poboki danda mejo kai ko anuna contohnya kai kotak pitina ala 1.500 contoh ara-ara 500 rupiah ada aku papiang dari asal atau aku papiang mai walimu benceh piti 10 deh tukar 500 itu dalam hitungan syariat itu sudah kita melakukan riba. Kok bisa? Karena dai dene sistem tukar, bukan akad pinjam. Kalau nukar itu berarti harus sama nilainya. Apalagi dene sama piti. Ni urawalim cola masa. Tidak boleh cola masa dalam keadaan kredit, tidak boleh. Racola masa segram piti madal 500 kento, tidak boleh. Harus yadan biadin, kontan kemudian diserah langsung. Lain hal kalau beda mata uang. Kalau beda mata uang misal $1 15.000 bisa ditawar 14.000. $1 jadi 15.000, beda mata uang. Tapi kalau sama mata uang harus mirip. Bagaimana solusinya? Mainginannya solusinya adalah dengan cara ndaita manggarannya kena mayram sepek ulun sepitin dah. Nda piti 10 jaminan dan mimpi kena. Ala lom penana bali lom piti 500. Lebih baik pakai akad pinjam. Jangan akad tukar. Kalau nukarnya harus sama persis namo. Karena pada mara piti 500 gini anggarannya gini. Ande rambiam conggo piti 1.500 nih. Piti 10.000 sebagai jaminan. Semada lau pelai dekan daim dan ala ya kompanya 1.500 nya. 500 me alam balik na piti nih. Baru aman. Karena kita conggo. Kalau conggo berarti kita akan kembalikan kapanpun. Tapi kalau tukar harus saat itu. Nah itulah yang tidak diperbolehkan karena tukar. Bedakan tukar, conggo, jual beli, gade itu jangan disamakan. Tukar itu harus satu tempat, harus satu persis, harus sama angka. Ini hati-hati sama tukar piti boki nih. Tukar piti boki, main dan piti bau, piti boki wan ini. Hati-hati itu. Menukar uang di sebelum hari raya itu.
Karena ini ada dalam ilmu ekonomi Islam, dalam ilmu syariat, bank, masalah muamalah. Hati-hati kita. Jadi semoga kita dimudahkan untuk meninggalkan yang namanya riba. Mudah-mudah dalam conggok ke bank. Karena di dalam conggok bank itu para bunga itu haram menurut kita, tetapi dalam Islam haram. Bunga yang haram tapi bunga yang haram. Semoga Allah menjaga kita dari masalah riba jasmani. Karena riba ini ya Allah, dosa riba yang paling kecil bagaikan dayunina daita. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini wasiat beliau yang kelima. Wasiat yang keenam tentang karena coba. Jadi 10.000 jadi jaminan. Seandainya ada tempat piti, ada kemai tempat dauma, binane sesawari liman ala beati piti ada kemai nane 500 VVI bermain nanti kembali. Karena kita conggo. Akad conggo kan solusinya. Jangan akad tukar menukar. Kalau sama piti, tapi kalau tukar menukar beras dengan uang, kones pitimu 1.000 beras 1 kilo enggak masalah. Masa piti 1.000 beras 1.000 kilo enggak mustahil. Kalau beda yang ditukar tidak apa-apa beda, tetapi harus sama, harus saatnya bu. Beda tukar. Lain hal kalau jual beli juga harus langsung beri, tetapi conggok encek kali, conggok kena orang masalah. Conggok kan pecola kapanpun. Berarti harus dipisahin conggok, jual beli, hadiah, sedekah, jangan disamakan. Makanya ndai dama banyak maaf gak de dana. Apa makna gak de? Gak de dalam bahasa Arab itu dhamin, artinya jaminan. Berarti jaminan itu hanya sebagai biar dikaimbi badaun menconggok ke pitik. Berarti tidak ada sama sekali pala rente mendai. Jadi apa patem neo. Tapi kalau yang sudah belajar mungkin takut untuk melakukan proses pergadaian yang semoga Allah menjaga kita lah. Nana di kemate kayaknya gade dalam istilah nana Arab PN si kekani gade nih. Kani dia barang gade nih karena nurut mencongkok atau piti nih. Contoh si A sama si B. Daerah ma sepoda kaina mapas poda akate saya mau pinjam uangmu 1 juta. Kepala rente mendai ram gak ada dana leh. Berarti gak ada dana itu padahal itu hanya sekedar sampingan gak ada dana itu. Tujuan utamanya apa? Pinjam uang. Gak ada itu sebagai jaminan mau daki ke imbi bedau ke mabea piti. Kepala rente mendai ram gak ada dana. Oh berarti gak ada dana tujuan dah ini. Padahal itu bukan. Saya mau pinjam uang ke memejo. Dan STNK BPKB otorai. Sudah selesai. Kani dan yang otong gede. Gak deh. Selama 1 bulan. Tadi ku mai medai bikine. Seandainya arak lau motawe lau dakarai berances. Melekowe otorai deh. Melekowe gaji 50 juta contoh. 1 juta ala 49 juta kembalikan ke yang miliki. Jangan sekali-kali dipakai. Karena kenapa? Kau tirai pikir 1 juta. Nah, mencari dari hasil manfaatmu dan segala sesuatu yang dimanfaatkan hasil gadai itulah riba dalam ilmu agama kita. Tapi memang sulit. Bocah terbiasa gini-gini ya sedikit demi sedikit kita pahami bahwa ini larangan Allah. Ini perintah dari syariat dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan, sepoki-sepoki untuk meninggalkan itu. Kalau lelang dana. Nah, bagi para piti lelang kembali ke piti. Ini ke dana lelang. Lelangnya ada kembali. Awal lelang itu kan jual beli. Jual beli tapi jual murah kan? Ini pero atau dauma per tahun, lelang per tahun ya. Berarti orang yang kayak bayar kos lah. Lelang kan bayar kos jadinya apa istilah sewa. Sewa kan lelang? Ya enggak bagus. Malah bagus itu. 1 tahun saya lelang, saya
Saya sewa dana kalau bahasanya. Sewa dana raya 1 hektar jadi atau orang sewa dana mbak ngawu misal 1 juta dalam sebulan misal. Bagus. Silakan mau dipakai dia pakai pakai dia kayak nyempori wane petahokan BN ave la 50 juta raya sebulan daunnya nih begaita karena sama sistem jual beli untung rugi kan ini. Kalau bikin ya pian baliau. Harap pian kembali gara sewa kino. Sama daun sewa kos nih bali sewa kos nih. Orang kanye mau kos daunnya ka tiba sarunya. Sendapan dia kayak dau ali piti. Itu lelang. Gade kembali piti biasa kaina. Memang gade itu harus kembali piti. Gade itu jangan dicampur baut dengan jual beli. Gade itu adalah jaminan. Alang lainnya pegabung pekalaunya kan. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu banyak riba yang kita tidak sadari tetapi mungkin karena dari belum perlu kita pelajari, belum begini cola masa yang kredit, kemudian tukar uang sama yang punya masalah gade yang kebanyakan rela sama rela tene ridho tene reko kamngala anu tene ni bukan masalah ridho sama ridho dalam sistemnya ini. Syariat membolehkan apa tidak? Kalau masalah ridho sama ridho banyak maaf. Dau winen dumone lau sewa kos winem kelai monem kelai rela. Yang penting bepiti 1 juta mado unyurai ka hidup winen rela sama rela. Rai mentumba boy mentum dese selesai. Apakah gara-gara rela sama rela, ridho sama ridho perbuatan itu dihalalkan? Ini maksudnya. Berarti hukumnya kembali ke syariat, kembali ke kitabullah, kembali ke Al-Quran sama hadis Nabi. Nanya madah hanya menjelaskan kalau seandainya batu, alhamdulillah ada batunya. Yang penting sudah kita jelaskan. Kemudian nasihat wasiat beliau yang ke-6 tentang bagaimana beliau bertanya kepada para sahabatnya, saking mentauna beliau apakah saya ini menyembunyikan suatu ajaran. Kata yang hinda Nabi SAW, fal yuballighi syahidul ghaib farubba muballighin aw amin sami'in. Hendaklah aparo kowa barai dane rubbi barai mer memara kai wukuf arafah dane sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Bisa jadi yang kalian sampaikan itu lebih dipahami oleh orang yang tidak hadir. Sampai dia orang barai dane mer sahabat dia kai dau macam hadir saat ini. Makanya bahkan dalam sebuah riwayat, ala hal ballagt, soalnya bukankah aku telah menyampaikan semua pesan syariat Islam kainggo emer wahai para sahabat ya? Apa enggaknya? Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah aku, ya Allah saksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan semua risalahmu ya Allah. Karena apa? Karena beliau adalah fatana, harus beliau amanah tidak bisa menyembunyikan sedikit pun. Makanya orang yang mengatakan Al-Quran ada lebih dari 30 juz, berarti dia sudah menganggap Nabi khianat. Nabi sudah mengkhianati risalah. Hati-hati, karena risalah ini sudah lengkap semua, tinggal mau kita pelajari. Wasiat yang ke-7, Nabi SAW menjelaskan tentang Islam itu mudah. Islam itu mudah. Bahkan dalam sebuah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun wa la yusaddad dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidak ada seorang mempersulit agamanya kecuali dia takluk, agama akan semakin berat dan sulit baginya hingga malah meninggalkannya. Jadi agama itu mudah kalau kita ikuti bagaimana agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu mudah sekali. Kemudian wasiat beliau yang ke-8 adalah untuk mentaati pemimpin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, dahulukan dari rumah Allah. Wa in amarakum alai abdun habsyun mujadda'un fasma'u lahu wa atihu ma aqama lakum kitaballah. Jikalau ada pemimpin kalian dari seorang budak,
hamba sahaya dari Habasah, Ethiopia, dari sama kayak Bilal bin Rabah itu, kalian harus taati pemimpin kalian selama pemimpin kalian menyuruh yang baik. Jangan dicela. Pemimpin itu dia punya 2 racun. Racun pertama, racun karena dia seorang pemimpin menaekai. Kemudian racun yang kedua karena dia manusia. Berarti daging pemimpin itu punya 2 racun. Maklumu ngada timpa bandai naina, dong nganai kan dong totak iha dong ni kan, makan sama dong menganai racun. Ini udah balik pemimpin sama ulama gitu ya. Pemimpin ya dari sekelas kadus ndaita kades ndaita tesi sama tesi. Kita harus taat selama roh pemerintahannya mata ho. Dak suka kini dak tontani lauraimnya ke mana. Ada kecau umjin dan ompue amai bayina cama. Di bopai terima alhamdulillah, tak terima yang penting sudah disampaikan. Jangan makanya Islam itu melarang demo. Banyak maaf, walaupun hukum Islam membolehkan, Islam itu melarang demo. Nabi SAW, Nabi Musa kau berumah untuk datang ke Fir'aun mengaku diri jadi Tuhan. Apa dia bilang? Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyin. Katakanlah kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lemah lembut. Tak disuruh katakanlah wahai Firaun kamu tidak, kata lemah lembut. Apalagi pemimpin kita yang kezaliman yang mereka lakukan itu urusan dia sama Allah, kita nasihati saja. Kita ini harus jadi rakyat ya sami'na wa ata'na, yang walaupun banyak yang tidak setuju dalam masalah ini, yang penting saya pribadi sesuai dengan ilmu rakamada, orang demo yang di publik dia sebut nama buruk pemimpinnya, apa ini begini, subhanallah, ini dia sudah memakan racun dalam pembahasan. Berarti harus taat sama pemimpin selama pemimpinnya kau kaina mata, kau kaina tahu lah, kau kain ihana kita tolak selama tahu masalah urusan kayak pemerintahan daita. Ada yang mengatakan pemimpin Indonesia ini apakah pemimpin Islam? Subhanallah. Dia sangka Islam itu kayaknya hanya hukum Islam saja, yang potong tangan kalau mencuri, dirajam kalau berzina, dicambuk kalau minum. Dia sangka Islam itu kayak gitu aja. Kecai badau mata mengatakan Indonesia ini bukan negara Islam. Mereka sangka Islam itu hanya itu, masalah hukum. Padahal sembahyang, puasa, zakat, haji, sem uruwiamun syariat upambuan ini, sem uruwiam syahadat ndai, sem uruwiam KTP-mu. Pemimpin marakau ana marakemenna kena ya, masa ragu bahwa Islam ada Indonesia ini bebas? Coba laut tes Amerika. Berani kita sholat main-main atau laut tes Israel. Lamu sebiak ke compare pemati lalu kompau, itulah negara kafir. Kita ini muslim. Sama unu sebuah Honda biatan pabana dou maringung garam biatan pabana ala buji habana la kale aloti masuki ngabu atau ka ala loti. Ini bukan motor, ini gara-gara pecah ban. Sedau matahone fikine la ka waka bengke petahon di ban dan dia lohon dan ni orang muslim Indonesia dan Indonesia itu Islam banyak, kita bebas maja ceramah, maja ndai ngaji, ndai diatur nih waktu-waktu nih. Inna sholata kanat alal mu'mini kitab. Saya nih Kementerian Agama kawas semua itu nikah ndai ka urus sampai Indonesia semua. Memang ada hukum yang tidak sesuai dengan syariatnya. Ya sama untuk ihai gini sedaa gara-gara sebuah hukum nenek jika mengatakan negara kafir. Subhanallah. Cepat tahu spokis-spokinya. Cara petahunya apa? Ajak mereka untuk kembali tauhid kepada Allah. Nanti mereka akan perbaiki diri sendiri. Kalau mau jadi negara Islam, jadikan keluargamu dulu Islami. Tak bisa kita langsung Islami dulu semua. Harus Islami diri ndai nawanandai tabisra. Baru seboki kampung begini-begini. Itulah sebenarnya rahmat Allah SWT. Kemudian wasiat maka 9 kaina adalah sesungguhnya
hukum Allah berlaku pada pemimpin sebagaimana berlaku kepada para rakyat. Adil. Alarenya ni jadi dong apa yang beli mawa penjara misal. Oh kalau mabokin dan jindi. Makanya dalam sebuah riwayat wara la Usamah ni anak angkat anak penaib nabinya saat ini Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid bin Harisah cucu la Zaid dan anak roh penaib nabi ini sebelum diutus nabi ke jadi bekas budak orang dia bahagia bala maya mana saya pilih amang pilih nabi secara warak pilih yo tahu pekedak patung amang orang penting patung nabi enggak Zaid ngatan. Maka dalam surat Al-Ahzab la Zaid dan pernah menikahi Hafsah. Kemudian setelah diceraikan oleh Zaid, bekas istrinya si Zaid dinikahi oleh Rasulullah SAW. Agar apa? Agar anak angkat itu tidak ada hukum dalam masalah pernasaban. Arawaran makanya warat yang anak angkat dai jangan panggil anak angkat dengan bin nganta dai. Pebin harus jujur dengan bin nganta amanah. Dalam Al-Quran itu panggillah anak angkat kalian dengan bapak-bapak kalian, bapak-bapak mereka. Kalau tidak tahu ya dengan orang-orang yang sekitar mereka, jangan dengan diri kita walaupun penaik. Karena khawatirnya akan terjadi apa? Pemalsuan nasab. Saya mengaku dan amangku pada suara amanah, hati-hati jangan jika pakai kayu. Makanya Zaid ini setelah London wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalukum, Nabi Muhammad itu bukan bapak dari, makanya langsung Zaid dulu dikatakan Zaid bin Muhammad Anal Muhammad, makanya diangkat dari kecil. Tapi setelah London ayat itu tidak, Nabi itu bukan bapaknya laki-laki siapapun, sudah Zaid bin Harisah, langsung dijuluk dibin ke bapaknya Harisah. La pemimpin la rakyat hukum Islam tetap sama. Tak ada namanya rendahnya dun naikai awan, tidak. Islam itu adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wasiat maka 10 kan semenawikan dalam Allah Subhanahu wa taala, wa innakum satalqauna rabbakum azza wajal fas'alukum an a'malikum wa qad ballagtu. Sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Rabb kalian, maka kalian akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluhu tentang amal-amal kerawi mereka dunia ini, dan sungguh saya telah sampaikan pesan ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dula beliau dari Haji Wada. Haji Wada itu beliau lah pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah. Haji Wada ini berarti bulan ke-12. Kan bulan 12 kan? Berarti ndai toluhuran pak muri ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngori Haji Wada beliau. Karena setelah itu beliau mengirimkan surat ke Musailamah Al-Kadzab. Ada 3 nabi palsu tu. Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Ansi. Nah, Al-Aswad Al-Ansi dia mah kembali balik ke lu wali Islam ni lah. Kemudian yang ketiga, nabi palsu yang ketiga adalah Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ini murtad dan mengaku nabi. Murtad. Nah, 3 ini yang diperangi di masa Abu Bakar. Karena dia itu pematah nabi kan, beliau tulis. Sebenarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum bunga saat sukuna bulan Muharram, bulan Safar. Bulan Safar, di akhir-akhir bulan Safar, beliau pergi ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu di sebelah kiri, kalau barat ya, kalau kan kita sampai ke di Madinah itu, sampai Madinah itu menghadap ke selatan. Kiblat Madinah itu ada ke selatan. Berarti selatan aja utannya. Ya. Do mai ba Makkah Madinah kan. Berarti da mai ba Madinah Makkah. Nio. Do mai ba Makkah Madinah. Bagian selatan. Berarti hadap ke selatan. Madinah itu hadap ke selatan kalau mau sholat wajib, sholat
Kenapa? Karena Makkah itu berada di selatannya Madinah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau pergi ke Baqi berarti di bagian timurnya Masjidil Nabawi. Baqi itu sebenarnya kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala berapa hektar saking luasnya. Dan kalau kita masuk dilarang wanita untuk bagi yang sudah pernah haji dan umrah itu dilarang wanita untuk masuk ke kuburan Baqi karena ada larangannya. Ya, tidak boleh wanita mengunjungi kuburan. Kemudian laki-laki naik pas di pintu keberapa masuklah, kemudian laut lurus, laut tando ele naka, laut ele terus. Wane laut sana ni kai hidi balik kai makalai. Ya talo ini anu pintu dan di dalam Masjid Nabawi ada dua pintu. Ada namanya pintu Ta'arina yang sekitar kalau tidak salah 70 atau 40 70 pintu. Dari 301 sampai 370. Pintu mana namun kembali ke. Nah, luut untuk dari neneknya pintu Masjid Nabawi, pintu 1, pintu 2. Nah, ini pintu khusus di ruukai luuk Nabi, pintu Abu Bakar, pintu Utsman, punya pintu luukai apa nih ngantana? Hijrah. Raudah. Pintu Raudah masuk Madinah. Ya, pintu hijrah. Nah, di pintu Masjid Nabawi itulah yang pas kubah hijau deh. Kubah hijau dan ini pas rate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah tempat ratenya Abu Bakar, ratenya Umar, ratenya Utsman, tolong buat sahabatnya. Afwan, lah tolong buat apa? Abu Bakar sama Umar, tolong buat. Ungasat ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, kemudian kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian ke kanan sedikit tak ele naris doi gitu kan. Kita masukkan lewat barat. Kita masuk lewat barat. Masuk assalamu alayka ya Rasulullah, kanan sedikit assalamu alayka ya Abu Bakar, kanan sedikit assalamu alayka ya Umar. Gorinane Warama kembolo pokini itu semuanya adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ngorinane karena bote umbu Abu Bakarnya mana pori. Nah umbul Umar bin Khattab dan suana maharana beliau tidak berani lagi buka jilbab. Pada waktu matian tapi saking beliau menjaga dirinya gitu. Ngorinya sebenarnya lao langsung ke kuburan Baqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ke kuburan Baqi beliau pernah pergi ke Uhud. Uhud dari Masjid Nabawi itu kurang lebih berapa kilo lah. Kenapa dinamakan Uhud? Gunung Uhud itu artinya satu. Kalau dorong dari ini kan guna hitam nih. Satu nih. Kalau Gunung Uhud itu besar tetapi hanya satu aja begitu besarnya. Dan Uhud ini dalam sebuah riwayat, innal jabal Uhud, sesungguhnya Gunung Uhud itu mencintai kita dan kita mencintai Uhud. Dan Uhud pernah bergetar di atas sebuah kejadian. Kemudian kata Nabi, wahai Uhud, diamlah, karena di atas dirimu ada Nabi dan ada beberapa orang yang mati syahid. Ada Abu Bakar, ada Umar. Di sanalah pamanda beliau, yaitu dua beliau Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia mati syahid. Sudah dipindah di pagar air. Ya, beliau meninggal di seputar Uhud. Meninggalnya di putar Uhud. Proses meninggalnya itu beliau ditusuk oleh Wahsy, disuruh sama Hindun Weila Abu Sufyan. Tu pana langsung matena gorinele Hindun Wei Abu Sufyan dene dicoret, diambil jantungnya. Makanya bunga saat Fathu Makkah metakil Hindun mori matewe pematel. Tetapi cara Hindun ada beberapa orang DPO, daftar pencarian orang bunga saat Fathu Makkah lah Hindun banyak, ada beberapa orang, salah satunya Hindun. Cara Hindun biar menyelamatkan dirinya, tahu lah sembunyi re kai kompedine karena aman kan. Wana kali dua rakaat petadaweki, oh kamu Hindun kah Nabi? Oh ya, asyhadu an la ilaha illallah, langsung sadar arak dari pemati, selamatlah dia. Dari Islam Hindun itu istrinya. Hindun ini adalah bapaknya meninggal dalam keadaan kafir di perang Badar. Utbah bin Rabi'ah.
Orang pematian na dua Nabi sallallahu alaihi wasallam lah Hamzah. Gorinya sebenarnya beliau bulan Safar pergi ke Uhud menyalatkan sahabat-sahabat tewas di perang Uhud. Apa enggak beliau bersabda di dalam perang di Uhud itu, inni faratukum wa ana syahidun alaikum. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Demi Allah, sesungguhnya aku sekarang benar-benar melihat telagaku sekarang. Wa inni qad utitu mafatiha hazainil ard aw mafatihil ardi wa inni wallahi wa akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Dan sungguh telah aku diberikan kepadaku kunci-kunci pembendarahan bumi, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kalian akan melakukan kesyirikan sepeninggalanku nanti, akan tetapi aku khawatirkan terhadap kalian berlomba-lomba merebutkan kekayaan dunia. Nabi sallallahu alaihi saat kaya teh Uhudnya. Gorines menamikan dirahmat Allah Subhanahu wa taala dulana dari launa ka Gunung Uhud dan launa ka beawe launa ka doa di para sahabat yang meninggal sekitar 70 ya. Ada 70-an sahabat yang meninggal itu. Sebenarnya dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian